Debar yang tak biasa. Aku tak ingin memupuk angkara, ingin lekas berpisah dengan derita. Tak perlu bertambah-tambah lagi bebannya. Membayangkan menjadi Cinderella, pernah. Memang sepertinya itulah diriku ketika terpilih menjadi menantu keluarga Wicaksono yang kaya dan berada. Namun, ketika malam demi malam tersiksa sendirian, bahkan kamar pun terpisah ruang, saat itulah aku sadar. Aku tak akan pernah jadi Cinderella, layaknya dalam cerita. Akan tetapi, angan itu kini menggeliat kembali, saat pria gagah berdarah Jerman datang mendekat padaku. Si wanita tanpa kasta yang tengah bersimpuh memohon balas cinta suaminya yang mendua. Bagaimana ini? Haruskah aku menolongnya? Tanya Mike yang membuat perbedaan berarti di dalam hati ini. Serupa dalam kanal yang tiba-tiba jebol. Seakan bertemu dengan luas untuk berlari-lari bebas. Mengitari taman bunga dan lepas dari sangkar burung yang selama ini mengungkung. Berharap dengan sangat, angan yang terwujud. Keberadaan Mike membuatku berhayal waktu dapat mundur ke beberapa tahun yang lalu, sehingga aku bisa beruntung Cinderella sesuai cerita. Bertemu dengan berkuda putih dan hidup di istana bahagia. Seharusnya Mike datang lebih awal agar cintaku tidak jatuh pada pria yang salah. Salahkah? Untuk pertama kalinya pertanyaan itu begitu mengganggu. Buk, Mas Danu melayangkan tendangannya untuk menjungkalkan tubuh Mike yang tengah berlutut sejajar denganku. Sesaat Mike kehilangan keseimbangan dan tumbang. Namun, bukan pahlawan jika tak siap berperang. Mike segera bangkit berdiri dan meninju rahang Mas Danu. Aku memekik histeris ketika melihatnya meruntuhkan keangkuhan Mas Danu dalam sekali pukul. Mike, hentikan. Lupa untuk bersopan santun kepada mentor bahasa Inggrisku tersebut. Biasa kami memanggil Mister. Kini semua itu memudar. Aku benci padanya yang memukul suamiku demikian kerasnya. Tetes darah mengalir dari sudut bibir Mas Danu. Aku langsung menghampirinya, menolongnya. Dengan marah, Mas Danu menepis bantuanku. Lepas, bentaknya. Begitu keras ia menepis hingga sekali lagi aku terpelanting nyaris jatuh. Saat itu, seperti sudah berjaga untuk segala kemungkinan buruk, Mike menangkapku supaya tidak terjerembab ke lantai. Seharusnya aku berterima kasih pada pria besar ini karena menangkapku sebelum jatuh untuk kesekian kali. Namun, bagaimana aku bisa berterima kasih padanya jika itu membuat suamiku kian murka? Lepaskan dia, perintah Mas Danu. Ia menarikku dari pelukan Mike dengan kasar. Orang luar memang tak punya tata krama, berani masuk mengacak-ngacak rumah tangga orang. Siapa yang mengizinkanmu? Hah? Dengan santai Mike menjawab, apa yang ku acak-acak? Rumah tangga kalian memang sudah acak-acakan. Aku menontonmu dari tadi. Seorang pria yang tak peduli bagaimana kondisi istrinya. Apakah ia pantas disebut suami? Lantas, baik-baik saja. Laras, baik-baik saja. Kiramu apa yang kau lihat, ah? Dengan nada tinggi, emosi Mas Danu tak terkendali. Seolah mencari sumber masalah, ia menuduhku. Oh, jangan-jangan ia mengatakan hal yang bukan-bukan. Kali ini ekor matanya menyambar wajahku. Adakah persamaan antara buta dan acuh? Aku saja bisa melihat bagaimana pipi kanan wanita malang itu memerah. Pasti bukan hanya satu tamparan yang mendarat di sana. Haruskah ia cacat lebih dulu baru disebut kenapa-kenapa? Mencari kebenaran kata-kata Mike, timbul rasa bersalah di mata Mas Danu. Aku tak tahu bagaimana warna pipi kananku saat ini. Karena yang ku tahu hanya hancurnya hati ini melihat pria yang harusnya melindungiku justru mengabaikanku.
Sementara pria yang bukan siapa-siapa untukku bahkan rela menempuh bahaya demi menjagaku. Perseteruannya dengan Mas Danu bisa mengancam posisi pria belasan tersebut dari kedudukannya di perusahaan bapak mertua. Tapi ia tak peduli sama sekali. Oh, bukankah ini bagus untukmu, Danu? Tak perlu kau repot-repot membuang permen karet yang menempel di jasmu. Seseorang sudah siap memungutnya. Sasa masuk seperti penyihir yang menghembuskan mantranya, meracuni pikiran Mas Danu. Agaknya istrimu juga punya kekasih gelap. Aku menggelengkan kepala, menolak fitnah keji itu. Mas Danu, bukan kamu tahu aku kan? Aku tidak akan melakukan hal itu. Bagiku, kesucian pernikahan kita di atas segalanya. Sayangnya, kesucian pernikahan itu telah ternoda. Danu mengambil Sekar. Dia harus memilih antara adikku atau dirimu. Lagi-lagi Sasa bersuara vokal, mencampuri kemerdekaan Mas Danu untuk berpikir rasional. Aku juga tak sabar ingin mengetahui jawabannya, timpal Mike. Ya Tuhan, kenapa bertambah banyak orang yang ingin mengguncang sekoci kami? Tentu bagi Mas Danu, memilih Sekar itu sama mudahnya seperti memilih emas dibanding perunggu. Mas Danu memilih memanggil satpam kami, pria parubaya dengan kumis tebal dan kekar. Tingginya sekitar 165 cm. Tarjo, usir pria ini dari sini. Jangan biarkan ia masuk kembali. Instruksinya pada satpam. Mike tertawa mencemooh. Jadi pada akhirnya ini pilihanmu. Padahal aku sangat menantikan ketegasanmu sebagai seorang lelaki. Kalimat Mike agaknya adalah kalimat yang sama yang ingin dilontarkan ke Kak Sekar. Wanita tak beradab itu mendengus kesal. Kamu memang pria brengsek, Danu. Jadi kamu hanya berjanji palsu pada adikku, membuatnya percaya bahwa kamu ingin bercerai secepatnya. Ternyata kamu ingin memiliki keduanya. Penuh amarah, wanita bernama Sasa itu menghentakkan kakinya dan melangkah pulang. Mas Danu bimbang, ingin mengejar wanita itu, tetapi tak tenang meninggalkanku dengan pria asing yang sok pahlawan. Akhirnya ia memilih bertahan menunggu Mike pergi dari rumah kami. Pak Tarjo tidak dengar perintah saya. Mas Danu meluapkan emosi pada satpam kami yang malang. Jika Mas Danu sudah mulai Mike, apalagi Pak Tarjo yang secara usia saja bukanlah tandingan Mike yang aktif berolahraga judo. Tidak usah repot-repot menyuruh saya pulang. Saya juga tidak berniat lama-lama di sini. Ia melangkah mendekati Mas Danu berhadapan head to head. Tanpa takut ia mengemukakan perasaannya. Jika kamu tidak bisa membahagiakan satu wanita, maka jangan berpikir untuk memiliki dua wanita. Jika kamu menjatuhkan air mata wanita yang mendampingimu dengan setia, maka seseorang akan membuatmu menjatuhkan beribu-ribu air mata penyesalan. Leleh hati tidak sendirian. Aku akan menunggunya meninggalkan neraka ini dan mengajaknya berkenalan dengan kebahagiaan sejati. Camkan itu. Perkataan Mike membuat paras Mas Danu memerah padam oleh aneka emosi. Aku bahkan tak mampu mengenali emosi apa yang tergambar di sana. Mike menoleh padaku. Jika terlalu berat bagimu, izinkan aku membantu memikul bebanmu. Aku akan menghampirimu kapanpun kamu mau. Itu janjiku, janji seorang lelaki. Mike merasa menunggu jawaban. Sementara aku diam. Tarjo berusaha menyatu tamu tak diundang itu, namun tubuh tinggi besar itu tak bergeming. Sekali kibas Tarjo pun terdorong mundur. Mike terlalu tangguh untuk ditumbangkan. Ia bukan seseorang yang bisa diusir dengan mudah. Terpaksa kudungakan muka menatapnya tajam. Pergi, jangan pernah datang kemari lagi. Aku tidak butuh bantuanmu. Mata berwarna biru itu meredup. Laras, ia masih tak percaya. Aku menolak penawarannya setelah semua yang terjadi. Kenapa memilih menangis saat kamu bisa bersenyum? Kenapa memilih terluka jika kamu bisa bahagia? Pergi, sekali lagi aku tegaskan. Sebelum hatiku goyah olehnya, aku tidak butuh apapun selain keuntungan rumah tangga kami.
Jika ingin membantuku, pergilah sekarang. Bagiku, kamu tak ubah seperti wanita itu yang menusuk masuk ke dalam rumah tangga orang sebagai duri tajam. Tentu saja Mike kecewa mendengarnya. Bahkan surat matanya tak lagi menyimpan simpati, melainkan benci. Pastilah ia kini muak padaku. Si bodoh yang memilih bertahan pada sekoci kecil yang terbang ambing di tengah gelombang. Tanpa kata, pria itu memutuskan pergi dengan kakinya sendiri. Biarkan itu lebih baik daripada aku memberinya harapan palsu. Mike berhak mendapatkan wanita yang jauh lebih berkelas dibanding diriku. Heran, tampak benar kelegaan di paras Mas Danu, seolah bebannya terangkat sudah. Semenakutkan itukah Mike baginya? Mas Danu mendekatiku, mengamati pipi kananku. Apa ini perbuatanku? Tanyanya sambil membelai pipi yang mungkin tambah merah karena ia sentuh begitu halus. Perlahan aku menggeleng. Tamparan Mas Danu semalam tak meninggalkan rasa sakit ini. Jadi tetap bungkam. Buat apa mengatakan sesuatu yang sudah jelas? Wanita tadi yang melakukannya. Geraham Mas Danu menggeretak marah, seolah tak terima ada orang lain yang menyakitiku selain dirinya. Kenapa tidak bilang? Tegurnya tajam. Lagi aku diam. Katakan benar ia menamparmu? Apakah jika aku bilang akan ada perbedaan? Apakah Mas Danu akan membelaku di hadapan wanita itu? Giliran aku bertanya, pertanyaan dibalas dengan pertanyaan ketika jawabannya mengambang di udara. Berharap ia akan memberikan jawaban yang melegakan. Jawaban yang memberikan garansi perlindungan seperti yang baru saja Mike berikan untukku. Oh, Mike, kenapa mengingatnya membuat dada ini berdebar?